Halo masyarakat rebahan, selamat datang di channel HL21 Film. Pada episode kali ini kita akan merangkum sebuah film yang berjudul Seobok yang dirilis pada tahun 2021. Film ini bercerita tentang penyelamatan manusia kloning pertama di dunia yang diburu oleh pihak asing yang menginginkan teknologi ini. Film ini dibintangi oleh Gong Yoo, Park Bo Gum, dan nama-nama besar lainnya. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Seobok. Diawali dengan memperlihatkan manusia kloning pertama yang dinamakan Seobok sedang menjalani serangkaian tes di laboratorium. Dia yang tampak seperti bocah polos dan pendiam, lahir dari hasil persilangan antara sel-sel manusia dengan rekayasa genetika menjadikannya spesies makhluk hidup yang superpower dan hidup abadi. Gelombang otaknya mampu mengontrol apapun hanya lewat pikiran, sehingga hal ini menyebabkannya dianggap sebagai sosok makhluk hidup yang sangat istimewa. Dr. Carl Anderson yang merupakan direktur penelitian sedang mengerjakan laporan mengenai proyek Seobok. Namun saat itu ada yang aneh terjadi di luar rumahnya, sesuatu seperti kamera pengintai. Namun saat ia mendekatinya, tiba-tiba benda itu meledak. Berita kematiannya diketahui direktur proyek Seobok bernama Direktur An melalui surat kabar. Dugaan sementara yang diperoleh bahwa pelakunya adalah teroris yang berusaha untuk mencuri data proyek Seobok yang sedang dikerjakan. Kemudian hal ini langsung disampaikan kepada Dr. Shin sebagai kepala laboratorium, lalu memerintahkannya untuk memindahkan lokasi proyek ke tempat yang lebih aman. Beralih ke aktor utama yaitu Ki-hun yang merupakan mantan intelijen sedang mengidap penyakit tumor otak yang membuatnya susah tidur. Dia sudah berusaha mencari pengobatan kemana-mana, namun tak kunjung sembuh, sehingga ia hampir putus asa akan hidupnya. Suatu kali dia pergi ke tepi laut untuk mengobati dirinya hingga dia terlelap. Namun tiba-tiba beberapa pria asing membangunkannya, lalu menodongkan senjata dan memaksa ikut bersama mereka ke suatu tempat yang dia tidak tahu. Setibanya di sana dia dipertemukan dengan Direktur An, kenalan lamanya, dan memerintahkan Ki-hun untuk menemui Dr. Shin di suatu pelabuhan. Keesok paginya dia pun pergi, meskipun dia tidak mengetahui apa yang sebenarnya yang akan dilakukan padanya. Sampai di sana terlihat sebuah kapal besar yang ternyata di dalamnya sebuah laboratorium tempat proyek Seobok dilakukan, dengan penjagaan yang ketat akibat dari serangan teroris yang terjadi sebelumnya. Dr. Shin mengarahkan Ki-hun dan menerangkan sedikit tentang apa yang sedang mereka lakukan. Kemudian Dr. Shin memperkenalkan rekannya Dr. Lim. Dr. Lim menjelaskan dalam kurun 10 tahun, mereka telah berhasil mengembangkan sel endoembrionik yang dimanipulasi secara genetik, yaitu ketika sel telur dibuahi ke dalam rahim, maka setelah 7 bulan hamil spesimen dibuat. Spesimen jantan bisa tumbuh lebih cepat 2 kali lipat rata-rata manusia. Daripada membuat Ki-hun lebih bingung lagi, Dr. Shin pun menunjukkan manusia kloning pertama yang mereka buat bernama Seobok, yang merupakan makhluk hidup abadi. Sumsum tulang belakangnya mampu menyembuhkan semua penyakit manusia. Melaluinya, manusia bisa menaklukkan kematian dan hidup kekal. Seobok sendiri memiliki gen khusus yang tak dimiliki manusia pada umumnya, serta memiliki gelombang otak yang jauh lebih kuat dari manusia biasa, sehingga mampu mengendalikan benda-benda yang ada di sekitarnya. An menceritakan tentang sebuah teknologi keabadian yang mampu membuat manusia hidup abadi, lalu meminta Ki-hun untuk menjadi objek percobaan dalam proyek ini, sekaligus mengawal pemindahan spesimen ke sebuah bengkel rahasia untuk uji klinis. Ki-hun pun bersedia menerimanya tanpa menyadari adanya keanehan di balik semua ini. Ki-hun kembali menemui Dr. Kim di laboratorium dan melihat si manusia kloning itu sedang disuntikkan suatu cairan dengan tujuan untuk menekan pembelahan sel yang terlalu cepat, yang mana ini dilakukan 1 kali 24 jam. Jika tidak, maka proses pembelahan selnya tidak terkendali sehingga bisa mengakibatkan dia mati. Ki-hun dan Seobok pun berangkat dan selama perjalanan mereka berbicara supaya sedikit lebih akrab. Sekali-kali Ki-hun mencoba untuk bercanda dan Seobok menanggapinya biasa saja. Tak lama kemudian terjadi serangan yang mengakibatkan 2 mobil pengawal hancur dan beberapa komplotan tak dikenal itu mengepung mereka. Sementara Ki-hun sedang panik dengan keadaan, Seobok justru tampak tenang seolah-olah tidak ada yang terjadi.
Saat komplotan itu berhasil menahan mereka berdua, kemudian salah satu dari mereka mencoba menyuntikkan sebuah cairan kepada Seobok. Namun tiba-tiba dengan kekuatan pikirannya, Seobok membenturkannya, kemudian Ki-hun berkesempatan menghajarnya. Komplotan lainnya pun mengetahui apa yang terjadi di dalam mobil box itu, akan tetapi tiba-tiba mobilnya bergerak dan menghantam mereka semua. Ki-hun bersama Seobok pun berhasil melarikan diri. Beralih ke Direktur An, dia juga tidak mengetahui siapa sebenarnya melakukan penyerangan. Tak lama kemudian Ki-hun menghubunginya untuk meminta bantuan, lalu An mengatakan dia akan mengirimkan beberapa anggotanya menuju tempat di mana Ki-hun berada. Kemudian Ki-hun hendak membawa Seobok ke tempat yang lebih aman, namun sial baginya karena mobil box itu mengalami kerusakan dan mereka pun harus berjalan kaki. Sebelum itu, dengan polosnya Seobok pun bertanya-tanya kepada Ki-hun mengapa mereka selalu menghindari sesuatu yang tidak ada. Lalu Ki-hun pun menjelaskan bahwa dia sedang diincar oleh oknum demi mendapatkan teknologi yang dimilikinya. Sebagai manusia cloning yang seumur hidupnya selalu di laboratorium, sehingga dia melihat segala sesuatu tanpa asing baginya. Seperti melihat orang sedang makan, bahkan saat sakit kepala Ki-hun kambuh, Seobok berkesempatan pergi untuk sekedar melihat-lihat seorang pria tua sedang merawat ikan sampai membuat pria tua dan istrinya terkejut dan kesal. Hal ini membuat Ki-hun sedikit kerepotan karena tingkahnya. Ki-hun membelikannya pakaian karena pakaian yang dikenakan Seobok sangat aneh terlihat orang lain. Ketika mereka memasuki sebuah toko, ternyata pemiliknya adalah orang yang sama dengan pemilik toko ikan tadi. Kalau sebelumnya marah-marah, kini pria tua dan istrinya itu tiba-tiba bersikap ramah. Sekarang Seobok tampak lebih rapi. Mereka tiba di apartemen milik Ki-hun dan tingkah aneh kembali ditunjukkannya, seperti merekat-rekatkan sepatunya dan juga menghabiskan mie instan hingga 4 mangkuk, sehingga membuat Ki-hun terheran-heran. Tak lama setelah itu, dua pria setelan rapi menghampiri mereka. Diketahui dua pria itu adalah orang yang dikirim oleh An. Namun saat keduanya melihat Seobok, ternyata mereka berniat membunuhnya. Ki-hun berusaha menghalanginya dan bersedia mengorbankan dirinya. Namun saat mereka menembaknya, peluru terpental ke arah lain. Ternyata Seobok kembali mengeluarkan kemampuannya dengan kekuatan pikiran. Saat peluru habis, Ki-hun langsung menghajar mereka sementara Seobok hanya terdiam. Saat 1 lawan 1, anggota An itu kembali mengarahkan pistolnya, namun lagi-lagi justru dia yang celaka. Tiba-tiba terjadi getaran dan meluluhlantahkan tempat itu. Ki-hun pun terheran-heran atas kemampuan anak polos itu. Kemudian An menelepon dan tak berkutik ketika Ki-hun mengetahui niat jahat An yang hendak membunuh Seobok. An meminta Ki-hun untuk membunuh Seobok, namun Ki-hun tak mau melakukannya, sehingga hal ini membuat An marah karena Ki-hun tak lagi menuruti perintahnya. Setelah itu, Dr. Shin menghubunginya atas perintah Seoin yang merupakan ketua sekaligus pendana proyek Seobok, lalu meminta segera membawa Seobok ke laboratorium dan akan menjamin keamanan mereka. Namun Seobok menolak untuk kembali ke laboratorium karena dia tak ingin mendapatkan penyiksaan yang dirasakan selama ini. Justru dia meminta ke tempat lain yang bernama Ulsan. Jika Ki-hun menolaknya, maka dia akan pergi sendirian. Ketika Ki-hun bertanya bagaimana dia pergi ke tempat yang dia maksud, Seobok pun langsung menunjukkan seikat uang yang diambil dari brankas milik Ki-hun. Ki-hun akhirnya mengalah dan mereka pun pergi ke tempat yang dia maksud. Semakin lama mereka pun semakin akrab meskipun kadang berbeda pendapat. Tiba-tiba Seobok muntah darah dan membuat Ki-hun panik, namun Seobok mengatakan dia baik-baik saja. Ini kerap terjadi setelah dia mengeluarkan kemampuan pikirannya. Ketua proyek Seobok bernama Kim Seon menghubungi An setelah mengetahui An berniat membunuh Seobok dan meminta An untuk menghentikannya.
Sebelumnya An mencoba mengkhianati Kim Seon dengan menjalin kerjasama dengan beberapa orang Amerika untuk memblokir atau menghentikan uji klinis Seobok dengan menyerahkan Seobok kepada mereka. Kembali ke An dan Kim Seon, An menjelaskan lebih baik melenyapkan spesimen itu demi kebaikan karena jika itu dilanjutkan maka manusia akan hidup abadi sehingga keserakahan, keinginan dan konflik tidak akan ada habisnya. Oleh karena perbedaan ini membuat An marah dan menentang Kim Seon dan menimbulkan permusuhan di antara mereka. Ki-hun berhenti di pom bensin untuk mengisi minyak serta ke kamar mandi dan meminta Seobok untuk tetap beri mobil dan membayar uang minyak. Namun Seobok pergi ke sebuah toko untuk sekedar melihat-lihat. Dua orang remaja mengolok-olok dia dan yang terjadi adalah Seobok langsung meluluh lantahkan isi toko itu. Keberadaan mereka pun langsung terdeteksi oleh tim An melalui rekaman CCTV, lalu memerintahkan anggotanya untuk membunuh mereka berdua. Mereka bergegas pergi dari situ untuk melanjutkan perjalanan. Mereka tiba di sebuah pantai supaya aman, namun justru membuat Seobok kecewa karena merasa Ki-hun membohonginya. Seobok bertanya mengapa Ki-hun begitu peduli padanya, lalu Ki-hun mengatakan agar dia bisa disembuhkan. Namun Seobok justru bertanya apakah Ki-hun layak disembuhkan, sehingga membuat Ki-hun begitu marah dan sakit kepalanya pun kambuh lagi. Ki-hun pun sadar dari pingsannya, mencoba mengobrol dengan Seobok kembali untuk mencairkan suasana di antara mereka, lalu meminta maaf karena telah berbohong kepada Seobok. Saat itu juga Ki-hun mengenang kembali temannya yang telah dibunuh An dan dirinya merasa sangat bersalah atas kejadian itu. Selagi Ki-hun bersedih, Seobok menunjukkan kemampuannya lagi untuk sekedar menghibur Ki-hun dengan mengendalikan benda-benda di sekitarnya seperti mengendalikan ombak, menyusun batu, hingga mengendalikan kumpulan burung sehingga lagi-lagi membuat Ki-hun terheran-heran. Mereka tiba di Ulsan, tepatnya di sebuah gereja. Di sini Seobok mengetahui alasan mengapa dia diciptakan. Ternyata untuk menggantikan peran anak Dr. Kim yang sudah meninggal, sehingga hal ini membuat Seobok sedih. Setelah mengetahui itu semua, lalu mereka melanjutkan perjalanan. Namun kali ini Seobok bersedia dibawa ke laboratorium. Tiba-tiba Seobok kembali muntah darah dan membuat Ki-hun panik lagi. Akan tetapi ini tidak seperti biasanya, justru darah semakin banyak keluar dari mulutnya, sehingga Ki-hun pun meningkatkan kecepatan mobilnya. An bersama dengan timnya mengetahui keberadaan Ki-hun dan segera menuju titik di mana mereka berada. Namun saat mereka berhasil menghentikan Ki-hun, tiba-tiba komplotan orang yang tak dikenal menghancurkan mereka semua dan berusaha menangkap Ki-hun dan Seobok. Dan ternyata yang membawa mereka adalah anak buah Kim Seon. Hal ini semakin membuat amarah An memuncak dan Kim Seon juga mengakui bahwa dialah yang membunuh Dr. Anderson karena Kim Seon menganggap Dr. Anderson sebagai mata-mata. Sementara itu Seobok tengah dipersiapkan untuk uji klinis, Ki-hun pun melihat Dr. Shin sedang memulai proses ekstraksi untuk mengumpulkan sumsum tulang Seobok dan mengekstraksi sel iPS. Jika bisa mengumpulkan 40 ml sehari, berarti mereka bisa mengumpulkan 1 liter sebulan. Ki-hun pun melihat ini merupakan hal yang kejam, sehingga dia berusaha mencegahnya dengan memaksa Dr. Shin menghentikan proses ekstraksi yang sedang berjalan. Aksi Ki-hun ini disaksikan oleh Kim Seon, kecuali Dr. Lim yang ternyata sudah dibunuh karena sempat ingin menembak ketua Kim Seon, lalu mengawetkan tubuhnya karena dia satu-satunya orang yang memiliki DNA Seobok. Ki-hun pun semakin tak habis pikir dan merasa ini merupakan hal yang gila baginya. Sementara An dan anak buahnya yang berada di luar kapal itu sedang bersiap melakukan penyerangan. Ki-hun pun berhasil dilumpuhkan, namun tiba-tiba Seobok bangkit dari kursinya sedang meratapi ibu angkatnya Dr. Lim yang sudah meninggal. Dia tak kuasa menahan kesedihannya.
Saat Dr. Shin hendak menyuntiknya, namun dengan kekuatan supranatural yang dimilikinya, Xiaobok mampu membuat Dr. Shin tersungkur dan membenturkan wajahnya berkali-kali ke lantai hingga tewas. Kemudian dia meremukkan semua benda-benda yang ada di situ dan menyapu semua anggota Kim Seon. Sehingga hal ini membuat Kim Seon sungguh ketakutan. Dia tak bisa berbuat apa-apa di kursi rodanya. Dalam hitungan detik, Xiaobok mampu meremukkan kursi roda beserta tubuh Kim Seon. Tak cukup sampai di situ, Xiaobok meledakkan tempat itu hingga An beserta timnya heran akan apa yang terjadi di dalam kapal itu. Lalu salah satu pintu kapal terbuka, kemudian diikuti dengan retakan pada dinding kapal hingga menganga. Terlihat Xiaobok keluar dari situ mendekati mereka. Langkahnya mampu menyingkirkan genangan air yang di dekatnya. Lalu An berusaha menembaknya, namun yang terjadi pelurunya terpental seolah-olah ada perisai tak kasat mata melindungi Xiaobok. Setelah mereka berhenti menembaki, kini giliran Xiaobok yang beraksi. Dia menghempaskan tanah dan menyapu mereka semua. Namun, seperti biasa Xiaobok muntah darah lagi, hingga telinganya juga mengeluarkan darah. An kembali menembaki Xiaobok dengan senjata yang lebih canggih, sehingga Xiaobok terpental. Sementara itu, Ki-hun sedang berupaya mengambil mobil dari ikatannya. Setelah berhasil, dia menabrakkannya ke mobil yang ditumpangi An, lalu melindungi Xiaobok. An terus menembaki hingga mobil yang menutupi mereka meledak dan mengakibatkan serpihan kaca tertancap di paha Ki-hun. Hal ini semakin membuat kesabaran Xiaobok habis, lalu meremukkan mereka semua dan menghempaskan ke dalam tanah yang disusul dengan bocoran saluran pipa minyak yang mengarah ke lembah tersebut. Lalu Xiaobok berniat membakar mereka dengan mengarahkan mobil yang sedang terbakar. Ki-hun berupaya menghentikan Xiaobok, akan tetapi dia malah terpental. Xiaobok memberikan pilihan kepada Ki-hun untuk menembaknya, sebab ini satu-satunya cara untuk menghentikannya. Lagi pula Xiaobok ingin sekali tidur untuk selamanya, sesuatu yang tidak pernah dirasakan seumur hidupnya. Ki-hun menolaknya, namun Xiaobok justru semakin mendekatkan mobil yang sedang terbakar itu menuju mereka yang ada di dalam lembah itu. Dengan berat hati, Ki-hun mengambil pistol yang ada di dekatnya, lalu menembakkannya sehingga Xiaobok pun tewas. Dan berakhirlah alur cerita Peluk Xiaobok ini. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Bye.